mengenai kita yang over supply nikel gitu ya. Memang over supply apa sih gitu ya sehingga harganya kan kemudian juga turun gitu ya, dan bahkan tadi dari sisi kompetitif sih mereka sebenarnya jadi lebih kompetitif. Tapi seturun apa sebenarnya dan over supply apa sebenarnya nikel kita sekarang? Jadi kalau kita lihat dalam 3-4 tahun terakhir penambahan suplai nikel dunia itu emang sebagian besar dari Indonesia. Kalau boleh dibilang mayoritas ya, itu memang dari Indonesia. Gitu. Karena kenapa? Karena memang permintaannya juga ada kenaikan gitu ya. Nah, yang terjadi sekarang ya karena ada perlambatan ekonomi di Tiongkok segala macam, demand-nya agak melemah gitu ya. Nah, tapi apakah berarti nikel kita tidak terserap? Enggak juga. Tadi saya kasih contoh ya, ekspor nikel dan produk turunannya Indonesia Januari sampai November tahun 2023 itu 31,3 miliar dolar. Ya. Ya. Tahun 2022 31,3 miliar. Okay. Tahun 2022 di periode yang sama 31,13 miliar dolar. Okay, jadi ada kenaikan. Berarti ya? Ya, ada kenaikan, masih ada kenaikan. Artinya apa? Walaupun kita naikin produksi kita diserap juga. Gitu kan? Diserap juga, dilihat angka ekspornya juga masih sedikit naik. Ya nggak apa-apa. Nah, yang jadi korban memang ya nikel-nikel dari negara lain yang tidak kompetitif gitu ya. Jadi saya kira dari Australia kita lihat sudah ada beberapa yang tutup gitu, dari Kaledonia Baru gitu ya, dari Tiongkok juga smelter-smelter mereka yang tadinya beli nikel ore-nya dari Filipina juga harus berkurang signifikan kapasitasnya. Ya menurut saya ya ini kompetisi gitu, bahwa yang efisien akan menggantikan yang tidak efisien. Dan menurut saya kalau harga nikel terlalu tinggi seperti yang terjadi di 2022, awal 2023, 28.000, 25.000 itu industri hilirnya yang kasihan. Mereka yang suffer gitu. Jadi kan ketika kita melihat strategi hilirisasi ini semuanya harus balance gitu kan. Gimana kita, tadi kan kalau kita ngomong supaya sustainable ya, di masa depan nikel ini masih dipakai, dibutuhkan gitu ya. Oleh karena itu harganya juga kita buat harus tetap affordable gitu ya. Tapi affordable-nya jangan sampai juga penambang ataupun smelter kita rugi. Gitu. Ini juga harus kita jagain kan, kita juga nggak mau. Nah, saya kira di titik yang sekarang ini masih titik keseimbangan yang baik. Jadi dari smelter-smelter yang beroperasi sekarang, at least cash margin-nya masih positif. Ya. Emang berapa sih bedanya yang produk NCM atau nikel ini dan LFP yang katanya digadang-gadang jadi saingan, nanti orang mau beralih ke sana? Se-affordable apa sih bedanya? Kalau LFP di Tiongkok, ini di Tiongkok ya, itu di level cell ya, di level cell, bukan di level pack-nya, saya kira sekitar $60 per kilowatt hour. Kalau nikel, estimasi saya di harga yang sekarang mungkin harganya udah mendekati sekitar $75 per kilowatt. Sebenarnya tipis ya berarti ya bedanya? Sebenarnya ya, di level sekarang udah nggak terlalu signifikan. Makanya ketika saya berbicara dengan beberapa European automaker, mereka menyampaikan, toh ini udah kompetitif nih sama LFP, jadi bedanya nggak terlalu jauh lagi gitu. Jadi saya kira ini yang keseimbangan yang kita perlu cari gitu dan perlu capai, dan ini sifatnya dinamis gitu ya. Mungkin tahun ini keseimbangannya di sini, tahun depan keseimbangannya di sini, itu kita perlu lihat secara hati-hati memang. Cuma tadi penekanannya saya ya kita nggak bisa berpikir hanya jangka pendek bahwa kita mau harga nikel setinggi mungkin. Indonesia mengkontrol produksi ketat gitu ya, sebagai produsen nikel terbesar kita nggak mau produksi banyak-banyak, akhirnya harga nikelnya naik. Kalau itu saya kira ya kan orang juga harus bertahan hidup. Gitu. Jadi industri hilirnya, industri mobil listrik, industri besi baja harus bertahan hidup kan. Akhirnya mereka akan lakukan inovasi, ya R&D untuk ya udah deh, saya ganti nikelnya atau saya kurangin kadar nikelnya. Dan tadi saya sampaikan ini sudah terjadi di kobalt gitu ya. Dan kita kan juga nggak mau gitu. Buat apa kita menikmati 1, 2, 3 tahun harganya tinggi, tapi dalam 10-15 tahun demand-nya tiba-tiba drop sekali gitu. Jadi saya kira ini menurut kami ini pemahaman yang memang kita harus sama-sama mengerti gitu. Bahwa kita sebagai produsen nikel terbesar dunia, kita juga punya tanggung jawab untuk mensuplai kebutuhan nikel untuk stainless steel, untuk baterai yang cukup gitu ya. Jadi kita juga bisa bikin harganya tinggi terus gitu. Ya kalau ada, tadi saya katakan kalau ada tambang-tambang lain di luar Indonesia, di Australia, New Caledonia yang tutup, ya
itu bukan salah kita lah. Bener ya, bukan salah Indonesia gitu ya. Pak Agus, kalau dari Anda sebenarnya melihatnya seperti apa sih? On the detail kayak seperti Indonesia kan mau disebut sebagai raja nikel dunia gitu, tapi ternyata peruntukannya sejauh ini produksinya lebih baik ke stainless gitu loh, belum ke baterai gitu. Nah pergeserannya apakah memang sekarang sudah mulai bergeser gitu, nggak stainless oriented, tapi sekarang memang udah lebih banyak untuk baterai? Gini, stainless steel itu adalah kebutuhan seperti nasi, ya kan? Kita perlu. Ya. Tapi kan sebanyak apa sih kita makan nasi, ya kan? Kita perlu peralatan ini stainless steel nih, alat itu stainless steel, dan kita akan memproduksi terus. Ya. Ya. Tetapi kita tidak akan memproduksi itu banyak sekali gitu. Oleh karena itu stainless steel itu naiknya cuma 1%, 2% per tahun. Ya. Oleh karena itu kebutuhan nikelnya pun juga nggak banyak. Saya masih ingat Vale itu 50 tahun yang lalu dibangun. Ya. Ya kan, bikinnya itu terus. Tapi kita lihat yang dengan yang sekarang untuk baterai baru sekitar 5 tahun belakangan di atas 10%. Ya. Karena ada teknologi baru, ada baterai. Di sini yang saya lihat bahwa kita selama ini bisa menggunakan nikel yang kita miliki. Kalau enggak hanya 2% sampai kapanpun, gitu. Nah ini kesempatan kita untuk memaksimalisasi cadangan kita dengan efisien. Ya, jadi peningkatan ini sesuatu yang sangat menurut kita adalah sesuatu yang sangat baik, dan tentu kita harus dorong sampai hilir sekali supaya value added-nya itu naik. Tidak hanya sekedar seperti tadi Piro, nah sekarang dengan HPAL, ya, dan kebetulan HPAL itu menggunakan limonit. Yang selama ini limonit ini kita singkirkan, kita ambil saprolite-nya untuk nikel. Jadi sebenarnya adalah blessing buat kita, ya, bahwa ada baterai yang menggunakan nikel rendah yang bisa dipakai, dan itu memberikan kita rezeki. Nah, memang saya setuju dengan Pak Seto, naiknya jangan terlalu tinggi. Yang saya khawatirkan sekali itu adalah mengenai teknologi cycle. Kalau naik cepat, tinggi, orang pasti mikir, gue cari yang lain. Solid state, kita pakai garam, pakai flash, segalanya. Dan itu memang otak manusia dilahirkan untuk membuat itu tantangannya. Nah oleh karena itu memang menurut saya, kita pun harus turun tangan menjaga supaya, ya sebagai pemerintah, menjaga supaya harga nikel itu stabil. Dan kalau bisa jangan sendirian. Kita ya rame-rame, kalau enggak kita dibantai juga sama orang lain gitu ya. Kita rame-rame mengatur. Kenapa ada APEC ya? Ya, ada APEC untuk minyak. Kita nggak APEC-nya nikel. APEC-nya nikel, oke.